Pak Rudi, Nyonya Besar bilang hari ini harus membawamu pulang untuk kencan buta. Aduh, Nenek. Maaf, Bintang. Orang yang benar-benar ingin kunikahi adalah Vivi. Yudi, Vivi adalah sahabatku. Kalian berdua berselingkuh di belakangku. Aku dan Kak Yudi saling mencintai. Tanda tangani ini dan berikan saham peninggalan ibumu yang sudah mati kepada Kak Yudi. Perjanjian pengalihan saham. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Bintang, tunduklah padaku. Aku tidak keberatan untuk terus memperhatikanmu. Kau pikir aku tidak bisa menemukan pria lain tanpamu? Dasar brengsek, kalau mau membatalkan pertunangan, aku yang akan melakukannya. Para tamu sekalian, selamat menyaksikan lamaranku. Sayang, maukah kau menikah denganku? Bintang, Hanya karena di antara kerumunan orang, aku melirikmu dan tak bisa melupakan wajah tampanmu. Kurasa ini disebut cinta pada pandangan pertama. Sekarang aku baru saja membatalkan pertunanganku, entah ada kesempatan atau tidak ya. baik. Sekarang kita urus pernikahannya. Bintang, kau gila? Kau benar-benar mencari pelayan untuk jadi suamimu? Apa salahnya seorang pelayan? Suamiku tinggi dan tampan dan juga berotot. Aku dan suamiku akan menikah. Semoga kalian pasangan penipu dan wanita jahat ini bahagia selamanya. Panas sekali. Aku tidak enak badan. Kau mabuk. Tolong bantu aku. Aku akan ambilkan air untukmu. Kau akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Semalam aku tidur dengan orang asing yang belum pernah kutemui. Benar-benar orang mabuk yang nekat. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Apa yang kuharapkan? Kita semua sudah dewasa, ini hanya one night stand. Masih berharap dia bertanggung jawab padamu? Lebih baik anggap saja tidak ada yang terjadi. Asisten Lin, segera selidiki wanita tadi malam. Bagaimanapun, meskipun seperti mencari jarum di tumpukan jerami, kita harus menemukannya. Pak Rudi, siapa nama wanita itu? Apakah ada ciri-ciri khusus? Aku ingat, keluarganya sepertinya memanggilnya Bintang.
Dia punya tanda lahir berbentuk bunga persik di bahunya. Selidiki dan juga periksa semua rekaman CCTV di sekitar tadi malam. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Baik, Pak. Saya akan segera mengaturnya. Bintang, kemana engkau pergi? Astaga, Anda desainer terkenal, Bintang kan? Bolehkah saya minta tanda tangan Anda? Saya penggemar berat Anda. Terima kasih sudah menyukai desain saya. Terima kasih banyak. Anda lebih cantik daripada di majalah. Terima kasih semuanya. Bintang, Mutia ke sini. Bunda, Bintang, 6 tahun, akhirnya kamu kembali. Bunda sangat merindukanmu. Mutia sayang, kamu semakin cantik. Tidak secantik Bunda. Mulut manis sekali. Wah, kacamata hitammu keren sekali. Ini Mutia yang mendesainnya untukku. Bintang, kamu pasti lelah setelah seharian di pesawat. Kita pulang dulu dan istirahat. baik. Kita pulang, ayo. Bintang, kali ini kamu kembali. Apa kamu berencana mencarinya? Benar. Iya. Aku berencana mencarinya besok. Tapi dia asisten khusus grup GU, pasti sibuk. Apakah dia punya waktu untuk mengurus Mutia? Kondisi Mutia akhir-akhir ini memburuk. Biayanya sangat tinggi. Dia ayah Mutia. Dia berhak tahu tentang keberadaan Mutia. Lalu kapan kamu berencana menemuinya? Kondisi Mutia tidak bisa ditunda lagi. Aku berencana pergi ke grup GU besok dan memberitahunya tentang Mutia. Aku harus menemukan cara untuk bertemu ayah anakku. Entah dia sekarang sudah punya orang yang disukai atau belum, dan apakah dia mau menerima Mutia. Pak Rudi, orang-orang kami masih mencari keberadaan Nona itu, dan saat ini belum ada kabar. Sudah 6 tahun, Bintang, di mana engkau sebenarnya? Mungkin dia sudah punya kehidupan baru. Bagaimanapun juga, aku harus segera bertemu dengannya dan memastikan semuanya. Hanya dengan begitu, aku bisa memutuskan langkah selanjutnya. Kakak, tunggu aku. Kenapa engkau tiba-tiba terburu-buru? Jangan bilang kau melihat wanita cantik. Kau ingin cari masalah? Kakak, aku hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Katakan saja. Kau telah menjaga diri demi wanita jahat itu selama bertahun-tahun. Sekarang jangan bilang kau masih ingin menjalani hidup sendirian untuknya. Apa rencanamu lagi? Kakak, seleksi kompetisi desain internasional yang diselenggarakan oleh grup GU akan segera dimulai. Aku adalah salah satu penanggung jawab utama proyek ini. Kakak, beri aku sedikit muka, ayo pergi bersama. Sekalian lihat, apakah ada wanita yang membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama? Tuan Muda Yoga, jadwal Pak Rudi selanjutnya sudah diatur. Kakak, temani aku. Aku ini pengikut setiamu. Sedikit keuntungan ini masih ada kan? Kumohon. Kakak, kukatakan padamu, jika kau tidak setuju hari ini, aku akan membawa nenek ke perusahaan dan memaksamu untuk menikah setiap hari. Lepaskan.
Jangan diulangi lagi. Jika engkau berani membuat keputusan sendiri lagi, aku akan mematahkan kakimu. Aku mengerti, Kakak. Akhirnya aku menyelesaikan tugas yang diberikan nenek. Seleksi kompetisi desain internasional ini, banyak wanita cantik yang berpartisipasi. Kakak, aku tidak percaya kau masih memikirkan wanita jahat yang merebut malam pertamamu itu. Adik, kali ini kakak akan membuka matamu. Pak Rudi, Tuan Muda Rudi baru saja menyebutkan audisi, apa ada maksud tersembunyi. Aku tahu trik kecilnya. Namun, Tuan Muda Rudi juga bermaksud baik. Dia selalu mengagumimu. Dia memang lebih bijaksana daripada ibunya yang mata duitan, pandai membaca situasi, dan tahu batas. Bintang, Bunda, aku masih belum bisa bertemu dengannya. Sungguh menyesal. Seharusnya dulu aku meminta nomor kontaknya. bukankah sebelumnya kamu sudah mengambil kartu namanya? Apa kau sudah mencoba menghubunginya? Sudah, tapi nomornya tidak aktif. Ngomong-ngomong, Bunda, bagaimana kabar Mutia hari ini? Mama, aku baik-baik saja. Nenek baru saja membuatkanku makanan enak. Mama jaga diri baik-baik ya di sana. Jangan terlalu lelah, oke? Baik, Mama tahu. Mutia anak yang paling manis, kan? Mama kasih cium satu untukmu. Tenang saja persiapkan kompetisinya di sana. Yang terpenting jangan terlalu memaksakan diri. Jaga kesehatan. Baik, terima kasih Bunda. Kita kan keluarga, tidak perlu sungkan. Yang penting kamu fokus saja pada kompetisi. Asalkan aku memenangkan 100 juta rupiah ini. Ayah Mutia, demi anak kami, pasti akan menerima Mutia. Nona Vivi, sebagai bintang desain baru, apa pendapat Anda tentang persiapan kompetisi ini? Tentu saja aku yakin akan menang. Untuk karya ini aku telah mempersiapkannya dengan matang. Aku yakin karya ini pasti akan memukau para juri. Vivi memang sangat berbakat, tujuannya bukan hanya lolos, melainkan menjadi juara. Kudengar hubungan kalian berdua sangat dekat. Apakah ada kabar baik lainnya yang akan diumumkan? Mengenai pertanyaan itu, untuk sementara ini masih rahasia, nanti akan kubicarakan setelah kompetisi selesai. Ci, bukankah ini kakak? Bertahun-tahun menghilang, kukira kau sudah mati. Otakmu yang penuh air tidak membuatmu tenggelam. Aku rasa aku tidak akan mati. Kakak, kau lucu sekali. Bertahun-tahun tidak ada kabar, tiba-tiba ikut kompetisi ini. Jangan-jangan hanya untuk meramaikan saja? Ada orang yang jelas-jelas tahu dia tidak kompeten, masih memaksakan diri untuk ikut, sungguh terlalu percaya diri. Lihat dia, pasti hanya ingin ikut-ikutan saja. Iya, benar-benar mempermalukan diri sendiri. Kemampuan bisa membuat orang diam. Kemampuanku bagaimana bukan urusan kalian untuk menilai. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu, kakak. Ini kompetisi desain internasional, bukan tempatmu menggambar asal-asalan, lalu bisa lolos begitu saja. Kompetisi kecil? Nanti kalau tidak lolos penyisihan, jangan menangis. Entah dari mana kepercayaan dirimu. Vivi telah memenangkan banyak penghargaan desain bergengsi. Dan kau, bisakah kau menunjukkan karya yang layak? Kemampuanku bagaimana? Juri kompetisi yang akan menilai. Bukan urusan kalian, sok sibuk. Sungguh sombong. Tenang saja. Setelah kompetisi ini, aku akan membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Wanita yang kau putuskan pertunangannya, berani-beraninya kembali, entah ada pria yang mau menerimanya. Kak, apa kau kurang sehat akhir-akhir ini? Sepertinya kau perlu makan makanan bergizi.
Selanjutnya, mari kita saksikan karya kreatif dari para desainer global. Desainer Cina Amerika, Emma, karyanya Ambang Masa Depan menampilkan nuansa futuristik yang dingin. Selanjutnya adalah seniman Afrika, Judy, karyanya Nyanjuli, memiliki warisan budaya yang kaya dan vitalitas kehidupan. Kak, kamu lagi lihat siapa? Mau aku komblangin kamu? Soal ngejar cewek, aku jagonya. Diam. Kak, yang kamu lihat tadi dia itu tunangannya Yudi. Kalau kakak suka sama dia, kita bisa rebut aja. Lagi pula, dia mana ada apa-apanya dibandingkan sama kamu. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, awas aku potong lidahmu. Kalau nggak suka dia, bukan cuma dia, ini masih ada calon-calon lain dari nenek untuk kencan buta. Ini putri keluarga Zhang, bodinya seksi. Ini putri keluarga Li, berpengetahuan luas dan sopan. Dan yang ini putri keluarga Wang, multitalenta. Mereka lumayanlah buat kamu. Lihat lagi deh. Yoga, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, kalau kamu berani mengatur kencan buta lagi, jangan salahkan aku kalau marah. Jangan dong, Kak. Aku tahu salah. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan karya desain yang dibawakan oleh kontestan nomor 7, Vivi. Inspirasi dari karya ini berasal dari keanggunan dan kemurnian salju utara menggunakan bahan kain sutra es yang sangat berkilau. Seluruh desain ini tidak hanya sangat memukau secara visual, tetapi juga sepenuhnya menunjukkan kemandirian dan keanggunan wanita kontemporer. Desain Vivi memang mewah. Detail karyanya benar-benar halus. Selanjutnya, kami undang kontestan nomor 8, Bintang, dengan gaun rancangannya sendiri yang memadukan budaya tradisional dengan seni modern secara sempurna. Tepuk tangan untuknya. Karya ini berjudul Nirwana. Inspirasinya berasal dari keberanian burung Phoenix yang terlahir kembali. Keseluruhan desainnya menggabungkan kerajinan awan tradisional dan potongan garis modern. Roknya menggunakan struktur yang dapat disesuaikan, menggabungkan seni dan kepraktisan. Semoga setiap orang dapat merasakan kekuatan kebebasan dan transformasi darinya. Luar biasa. Ini benar-benar sebuah mahakarya yang berjalan. Ini tidak hanya indah, tetapi juga sangat bermakna. Bintang, akhirnya aku menemukanmu. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Setelah melalui proses penilaian yang ketat, selanjutnya kami akan mengumumkan hasil seleksi awal. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada kontestan yang lolos, kontestan nomor 8, Bintang. Kak, bintang yang tidak terkenal ini luar biasa. Desainnya sangat inovatif. Desainnya tidak hanya menyampaikan emosi, tetapi juga memadukan budaya dan kepraktisan, benar-benar mencapai desain yang berpusat pada manusia. Selanjutnya dengan berat hati kami umumkan, kontestan nomor 7, Vivi, gagal lolos. Aku tidak percaya Vivi tidak lolos. Ya, sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Aku sudah berusaha keras. Bagaimana mungkin aku tidak lolos? Vivi, tenanglah. Masih ada media di sini. Jangan membuat keributan di depan umum. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Bintang, orang luar tanpa latar belakang ini, berani-beraninya melampaui aku. Dia pasti menjiplak. Masa sih? Ini kan kompetisi internasional. Tapi bagaimana kalau itu benar? Dulu kan pernah ada kasus seperti ini. Saya tidak butuh kecurangan. Tapi jika ada orang yang bermain curang, orang itu pasti akan menanggung akibatnya. Bintang, kenapa kamu begitu heboh?
Jangan-jangan kamu merasa bersalah, berani bersumpah, karya kamu tidak ada sedikit pun unsur plagiarisme? Sepertinya masalah ini tidak sederhana. Apa jangan-jangan kompetisi ini ada kecurangan? Apakah ada yang tahu informasi orang dalamnya? Kamu ini benar-benar suka membuat masalah. Selidiki, berikan buktinya kepada ketua Dewan Juri. Baik, kakak, saya akan segera pergi. Mengenai desain karya Bintang, kami menerima laporan diduga dia melakukan plagiarisme. Bintang, akui saja, kamu itu pencuri ide. Mohon semuanya tetap tenang, kami akan menyelidiki dengan jelas dan panitia akan memberikan hasil akhirnya. Semuanya, sebagai ketua Dewan Juri, saya pasti akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Barusan, Dewan Juri memang menerima sebuah laporan menuduh desain Bintang terlibat plagiarisme. Benar-benar terjadi? Ini benar-benar skandal besar. Trending topik di internet sudah meledak. Banyak influencer yang mirip-tweet juga. Tapi sebagai ketua Dewan Juri, saya jamin kepada semuanya, kompetisi ini benar-benar adil dan jujur. Kami akan menyelidiki laporan tersebut. Tapi jika itu fitnah yang disengaja, si pemfitnah harus menanggung akibatnya. Kalau begitu, silakan Dewan Juri selidiki tuntas. Saya tidak takut akan keraguan apapun. Tapi, jika saya tahu ada orang sengaja menjelekkan saya, maka saya tidak akan tinggal diam. Ketua, ini adalah semua karya peserta laporan perbandingan naskah asli. Setelah perbandingan ketat oleh Dewan Juri, kami dapat secara resmi mengumumkan karya Bintang tidak ada tindakan plagiarisme. Apa? Tidak ada plagiarisme? Lalu, bagaimana dengan laporan tadi? Apakah ada yang sengaja memfitnah? Bintang, oh benar-benar hebat, menyogok ketua untuk membersihkan namamu. Kalau tidak bisa bicara, tutup mulutmu. Kenapa bicara sampah? Kau, Ketua Dewan Juri, ini adalah kompetisi internasional. Keadilan dan kejujuran adalah yang terpenting. Mungkin saja Dewan Juri disuap. Kau benar. Keadilan dan kejujuran adalah yang terpenting. Oleh karena itu, selama penyelidikan internal, kami menemukan fakta yang mengejutkan. Salah satu juri menerima suap dan mencoba memanipulasi hasil kompetisi, sengaja menjelekkan karya Bintang. Ali, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Kami telah memiliki bukti kuat, termasuk catatan transfer bank dan catatan komunikasi terkait. Jika kau tidak mengaku, kami akan segera menyerahkan bukti kepada panitia. Ketua, saya salah. Vivi yang menyuruh saya, dia menyuap saya, meminta saya untuk melaporkan Bintang menjiplak. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak melakukannya. Kau memfitnah. Arena kompetisi desain tidak boleh dinodai. Vivi, hak keikutsertaanmu dicabut. Tidak, aku tidak terima. Kau tidak bisa melakukan ini. Selain itu, saya juga menemukan orang yang dicurigai menjiplak, yaitu Vivi. Apa? Vivi menjiplak? Setelah perbandingan profesional, kami menemukan desain Vivi sangat mirip dengan karya desainer terkenal dari luar negeri. Ternyata benar dia yang menjiplak. Dia baru saja memfitnah orang lain. Sekarang kebenaran terungkap. Benar-benar karma instan. Tidak mungkin, ini pasti jebakan. Pasti ada yang mencuri desainku. Usir mereka. Ketua, tolong beri saya kesempatan lagi. Vivi yang memaksa saya. Saya juga terpaksa. Lepaskan saya. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor kalian, orang-orang rendahan. Kau memang menuai apa yang kau tabur, pantas saja. Bintang, jangan senang dulu. Cepat atau lambat aku akan menginjak-injakmu. Beberapa orang. Tidak perlu berbohong, kan? Menginjakku? Atas dasar apa engkau menginjak-injakku? Dengan trik murahanmu atau caramu menyuap juri? Astaga, ternyata itu benar. Vivi menyuap juri untuk menjebak Bintang.
terlalu jahat. Jika ketua tidak mengungkap kebenaran, kita pasti akan menyalahkan kontestan yang benar-benar berbakat. Tak disangka, setelah beberapa tahun tidak bertemu, kau menjadi begitu jahat. Sudah kubilang, orang yang curang harus menanggung akibatnya. Jika engkau hanya ingin kembali padaku, tidak perlu repot-repot begini. Kau bisa langsung memohon padaku, mungkin aku masih bisa. Cih, mereka kantong sampah apa ini? Kenapa begitu sombong? Kau. Setelah melalui pemeriksaan, ketat dan keputusan yang adil dari panitia, kami secara resmi mengumumkan bahwa karya Bintang tidak mengandung unsur plagiarisme dan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Kakak kenal. Nona Bintang sekarang menjadi pusat perhatian. Mungkin malam ini dia pergi ke suatu tempat untuk mengadakan pesta perayaan. Kau bilang, tadi kau memintaku mengajarimu cara membujuk wanita. Sekarang, kau sendiri malah perhatian sekali. Kunci mobil. Kakak, lalu bagaimana denganku? Cari jalan sendiri. Benar-benar lebih mementingkan wanita daripada saudara? Masih tetap kakak yang pelit itu? Rudy, kok kau di sini? Kau bukan kerja jadi pelayan lagi. Sepertinya Bintang sampai sekarang belum tahu identitas asliku. Masuk mobil. Dulu aku pergi tanpa pamit, tidak tahu apakah dia marah. Bengong apa? Masuk mobil dulu. Jangan-jangan dia menagih status? Tidak peduli, demi Mutia, aku harus berani. Pria ini sebenarnya mau apa? Kejadian 6 tahun lalu, kau masih ingat berapa banyak? Malam itu 6 tahun lalu, aku tidak terlalu ingat. Tapi, hamil dan melahirkan Mutia, kenyataan ini sangat membekas di hatiku. Rudy, aku minta maaf. Kalau engkau benar-benar merasa bersalah, carilah cara untuk menebusnya. Sekarang kau bekerja di mana? Lebih baik, sembunyikan dulu identitasku dari Bintang. Takut membuatnya kabur. Sekarang aku di grup GU menjadi asisten presiden direct. Mobil ini diberikan oleh perusahaan. Lumayan juga ya. Tapi ngomong bawaku, apakah tidak apa-apa? Aku sudah mengantar bos pulang, dia tidak tahu. Begitu ya. Terima kasih ya. Bintang, kau gugup kenapa? Bukankah cuma laki-laki, lagi pula ayah dari anakku? Kau lapar? Aku tidak lapar. Ayo kita makan sesuatu, aku yang akan memesan restoran. Mami, sayangmu Halo? Halo? Sayang, kenapa kamu belum tidur? Mami kapan pulang temani aku? Aku kangen. Mami sebentar lagi pulang, tunggu Mami ya. Tapi aku ingin makan malam bersama Mami. Suruh dia bersiap-siap, aku akan menjemputnya. Karena ingin makan bersama. Kalau begitu mari kita makan bersama. Mami siapa itu? Siapa yang akan menjemputku? Mutia. Mami. Anak ini, kenapa alis dan matanya begitu mirip dengan? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Pria ini, jangan-jangan dia menyadari sesuatu? Mami, Om ganteng ini siapa? Apakah dia ayah baru yang Mami carikan untuk Mutia?
bukan dia teman Mami. Dia akan menjemput kita untuk makan bersama. Halo, saya Om Rudi, teman baik ibumu. Kok aku merasa Om agak mirip orang jahat ya? Apakah Om ingin berbuat jahat pada Mami? Benarkah? Lalu menurutmu orang jahat itu seperti apa? Orang jahat di televisi semuanya bicara dengan nada seperti ini. Baiklah, jangan bicara sembarangan. Ayo kita pergi. Om Rudi, apakah Om suka sama Mami? Suka. Tentu saja suka. Aku suka sama ibumu, sudah lama sekali. Pria ini berani mengatakan hal-hal ini di depan anak. Sungguh tidak tahu malu. Lalu, apakah Om akan mengejar Mami? Menurutmu Tia, apakah aku punya kesempatan? Apa yang harus aku lakukan agar ibumu menyukaiku? Mami harus suka dulu. Dan juga harus sayang sama Mutia. Baik. Kalau begitu aku harus membuat Mutia senang. Begini, kamu minta ibumu untuk ganti baju, lalu Om akan mengajak kalian makan besar. Bagaimana? Asik. Hah, Pak Rudi. Pak Rudi. Kamu salah dengar. Pak Rudi, ada perintah apa? Hati-hati, jangan sampai identitas saya terbongkar. Kalau tidak, saya bahkan tidak bisa menemukan istri saya. Baik, baik. Saya pasti akan bekerja sama dengan baik. Rudi, kenapa kamu bisa kenal dengan manajer restoran semewah ini? Saya pernah di sini saat kerja paruh waktu. Kebetulan Pak Wang adalah atasan saya. Oh, jadi begitu. Nona, Anda ingin makan apa? Restoran ini apa? Agak terlalu mahal? Pak Wang, semua menu andalan di sini. Pesan 1 porsi untuk masing-masingnya. Baik, Pak Rudi. Dek Rudi. Baik, Dek Rudi. Apapun yang kau katakan, itulah yang akan kulakukan. Ini, sayang. Udang manis di sini sangat segar. Terima kasih Om Rudi. Benar juga, ikatan darah memang membuat mereka dekat secara alami. Seharusnya aku lebih awal memberitahunya tentang keberadaan Sayang. Ayo, kamu juga makan yang banyak. Sayang, kalau suka makan yang banyak ya. Om Rudi, Om terlalu baik pada. Biasanya ibu juga mengupaskan udang tapi ibu sangat sibuk bekerja, terkadang lupa. Semua salahku karena tidak menemukan Bintang dan anaknya lebih cepat. Mereka pasti sudah banyak menderita. Sayang, apapun yang kamu suka, Om belikan untukmu. Benarkah? Aku suka boneka beruang, boneka Barbie, dan juga kue. Baiklah, Om belikan semuanya untukmu. Kau terlalu memanjakannya? Anak perempuan harus dimanja. Dan kamu, apa yang kamu suka? Aku? Sudahlah. Sayang, Om mengupaskan udang untukmu. Apa yang harus kau lakukan? Terima kasih Om Rudi. Panggilan sayangnya itu, seandainya dia memanggilku ayah, pasti menyenangkan. Kondisi Mutia tidak menentu. Aku harus membicarakan ini dengan ayah anak ini. Mutia, bukankah kamu ingin makan kue? Kamu boleh ambil beberapa potong di sana, tapi jangan terlalu banyak ya. Habiskan dulu, baru kita ambil lagi, oke? Oke. Pergilah. Rudi, bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan. Apakah kamu punya orang yang disukai? Ada, aku menyukainya, sudah sangat lama. Apakah dia tahu? Dia pintar, tapi terkadang sedikit lambat menyadari. Haruskah aku memberitahunya bahwa Mutia adalah putri kandungnya?
Jika Ayo pergi. Mutia. Mutia? Kenapa engkau tidak menghiraukanku? Ibuku bilang, anak tanpa ayah sepertimu tidak diinginkan siapapun. Aku punya ayah. Mutia, beritahu ibu apa yang baru saja terjadi. Tadi, hei, kenapa kau sendirian? Aku bicara padamu, dasar anak bodoh tak diinginkan. Hei, apa kau tuli? Berani mengabaikanku? Hei, ibumu berpakaian begitu sederhana. Pasti dia perempuan jahat, penipu uang pria. Zaman sekarang, wanita yang mengambil jalan pintas sangat banyak. Mungkin dia lulusan kelas sosialita, tidak takut memberi contoh buruk pada anaknya. Jangan bicara tentang ibuku. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Menurutku orang-orang sepertimu ini yang mudah percaya kabar angin justru seharusnya merenungkan diri baik-baik. Wih, anak bodoh yang tidak punya ayah, ibunya juga seorang. Apa orang tuamu tidak memberitahumu kalau jadi orang harus punya sopan santun? Ibu, ada yang menggangguku. Siapa yang berani mengganggu anakku? Nah, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Mereka memarahiku dan mau memukulku. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang duluan mendorongku. Ibu dan anak miskin dari mana ini beraninya mengganggu anakku? Oh, pantas saja. Ternyata perempuan penggoda. Melihat laki-laki kaya langsung menempel saja. Memangnya kenapa mau carikan ayah untuk anakmu? Apa katamu? Aku bilang, dia itu anak yang punya ibu, tapi tidak punya ayah yang mendidiknya. Anak haram. Masih sekecil ini, sudah jadi pembohong besar. Kalau sudah besar nanti, jangan-jangan akan seperti ibunya, mengandalkan laki-laki untuk mendapatkan kedudukan. Mulutmu kotor sekali, biar ku bersihkan. Kau gila? Sebagai seorang ibu, kau seharusnya tahu, jangan pernah menjadikan seorang anak sebagai batas akhir seorang ibu. Masih berani membantah? Kau tahu, setelan jas customku ini, harganya berapa? Lihat penampilannya yang lusuh, walaupun dia dijual ke Myanmar Utara, kurasa itu tidak akan cukup untuk membayarnya. Aku sarankan kau, segera berlutut dan jilat sampai bersih. Kalau tidak, ini belum selesai. Mimpi saja. Kurasa anak ini bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya sendiri. Kasihan sekali. Hormati aku. Aku bukan anak haram. Aku punya ayah. Punya ayah? Suruh ayahmu keluar. Jangan bilang, pria berjas rapi ini adalah ayahmu. Pria ini jelas bukan seseorang yang bisa kau dan ibumu dekati. Diam. Akulah ayah Mutia. Apa? Kau, apa katamu? Kau tidak pantas membuatku mengulanginya lagi. Jika engkau berani menghina mereka lagi, aku akan membuat kebodohanmu menanggung akibatnya. Saya ayah Mutia. Apa? Kamu, apa katamu? Kau tidak pantas kudengarkan. Jika kau berani menghina mereka lagi, kalian akan menanggung akibatnya. Ayah, lantainya kotor. Suruh orang tuanya ganti rugi. Ayah tidak akan membiarkan Mutia terluka lagi. Ayah akan selalu melindungimu. Seperti kata pepatah, darah lebih kental daripada air. Aku tidak menyangka anak perempuan ini mempunyai ayah yang sangat protektif. Meskipun kau ayah kandungnya, lalu kenapa kami harus mengganti rugi? Bapak, Ibu, saya sudah memeriksa rekaman CCTV dan memastikan anak Anda yang menabrak gadis ini. Dan Anda harus menanggung semua kerugian restoran. Totalnya 58.000 yuan. Apa benar ini anak Anda? Dia menabrak nona ini. Selain itu, Anda perlu menanggung semua kerugian restoran kami. Totalnya 116 juta rupiah. Kalian pasti sudah disuap, mau memeras uang.
Percuma saja mencari-cari alasan. Jika kalian menolak membayar, saya akan melaporkannya ke polisi. Anak kurang ajar. Memukul anak, apa itu baru namanya laki-laki. Anak itu membutuhkan orang tua yang memberi contoh baik dan bimbingan. Restoran kami tidak menerima tamu yang mengganggu anak-anak dan terhadap pelanggan yang tidak sopan. Sekarang saya minta Anda membawa anak Anda untuk pergi. Punya orang tua seperti itu, kasihan sekali anak ini. Yang dewasa saja tidak bisa diatur, apalagi yang kecil, pasti meniru. Untuk apa menangis? Tunggu sampai di rumah, akan kuberi pelajaran kamu. Mutia, kamu tidak apa-apa kan? Mutia tidak apa. Terima kasih, Paman, sudah membela aku dan Mami. Ayah dan anak perempuannya ini benar-benar mirip. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Rudy, terima kasih untuk hari ini. Tidak perlu sungkan. Mutia juga putriku. Aku melindunginya adalah hal yang seharusnya. Kalau begitu, Om Rudy, apa Om juga akan melindungi Mama? Tentu saja. Mama dan Mutia adalah orang yang paling penting bagiku. Bintang, kau tahu, selama 6 tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu. Mutia membutuhkan seorang ayah. Aku bersedia menjadi ayahnya. Dan lebih ingin menjadi sandaranmu. Rudy, kau tahu apa yang aku khawatirkan. Aku tahu apa yang kau takutkan, dan juga tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi Bintang, kau bisa memikirkannya perlahan, berapa lama pun aku bisa menunggumu. Biarkan aku memikirkannya. Biar aku pikirkan dulu. Bunda perlu waktu lama untuk berpikir? Tentu saja, ini masalah yang sangat penting. Aku rasa Om Rudy hari ini sangat baik. Apa ini? Rencana penilaian papa yang baik dari Mutia. Dasar anak kecil yang pintar, kapan kamu menulisnya? Sebelumnya, Bunda bilang untuk membuat keputusan penting harus diperiksa dengan cermat. Aku harus memeriksa, Om, apakah dia memenuhi syarat? Mutia, kamu tidak takut salah menilai? Hari ini, Om membela aku dan Bunda. Kinerjanya sangat bagus. Bisa memberi Om Rudy 10 poin dulu. Ini hadiah untukmu. Hari ini, Om membela aku dan Mama. Keren banget. Boleh, kasih Om Rudy 10 poin dulu. Ini hadiahnya untuk Om. Baik, Om pasti akan berusaha mendapatkan nilai sempurna. Semangat, Om. Mama, aku tetap berpihak sama Mama kok. Kita semua sayang Mama, benar kan? Benar. Pantas saja kalian ayah dan anak sama-sama pintar merayu. Untuk Mutia, keluarga yang utuh, bukankah lebih baik? Jadi, sang putri akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan satria pelindungnya akhirnya mendapatkan kepercayaannya. Mama, menurut Mama, Om Rudy, apakah seorang ayah yang baik? Mungkin saja, tapi Mama masih ingin melihat lagi. Kalau begitu, boleh kamu Mutia diam-diam menambahkan 5 poin lagi untuk Om Rudy? Bunda, menurut Bunda, Om Rudy itu ayah yang baik tidak? Mungkin, iya. Tapi Bunda masih ingin melihat lagi. Kalau begitu, bolehkah aku diam-diam menambahkan 5 poin untuk Om Rudy? Dasar anak kecil yang pintar. Kamu ingin sekali menambahkan poin untuknya, ya? Karena Om Rudy hari ini sangat baik, aku rasa Om Rudy benar-benar ingin menjadi ayah. Tidurlah. Tidurlah. Si kecil sudah tertidur? Iya, dia tertidur setelah mendengar cerita. Jadi, bagaimana hubunganmu dengan ayah kandung anak itu sekarang? Si kecil sudah tertidur? Iya, setelah mendengarkan cerita dia tertidur.
Jadi, kau dan ayah kandung anak itu, bagaimana hubungan kalian sekarang? Dia dan Mutia baik-baik saja. Lalu bagaimana denganmu? Kapan kau berencana untuk memberitahunya yang sebenarnya? Aku belum memikirkannya. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi ingatlah, kebahagiaan itu jika terlewatkan belum tentu bisa kembali. Mutia, apakah kamu lelah hari ini? Iya, dia baru saja tidur. Oh iya, maaf ya. Aku baru pulang ke tanah air, belum sempat melihat-lihat properti. Sekarang aku sementara tinggal di rumah ibu baptisku, jadi belum sempat mengajakmu mampir untuk minum teh. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau beli rumah, aku bisa bantu carikan koneksi untuk dapat harga diskon. Benarkah? Wah, bagus sekali. Besok kalau kamu ada waktu, aku bisa menemanimu melihat-lihat. Baiklah, besok aku ada waktu. Terima kasih ya. Asisten Lin. Coba carikan dari perusahaan properti di bawah naungan grup GU, pilihkan yang lokasinya strategis, infrastrukturnya lengkap, lingkungan asri dan nyaman, properti kelas atas. Segera laksanakan. Oh, yang paling penting lokasinya harus dekat denganku. Baik, Presiden Rudy, saya segera atur. Halo, kami sudah membuat janji untuk melihat rumah di sini. Anda berdua memiliki selera yang bagus. Ini semua adalah properti terbaik di Surabaya. Orang-orang yang tinggal di sini sekarang kaya dan terhormat. Kudengar kalian hanya merilis 5 properti setiap hari. Benar. Sekarang tinggal 1 unit terakhir. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Baik. Tunggu. Unit terakhir sudah saya pesan. Bintang, kau sampai memata-mataiku untuk menarik perhatianku dan bahkan menyewa pria lain untuk berakting. Nah, kau terlalu percaya diri. Aku akan membeli unit terakhir ini. Kalian menghabiskan uang yang kalian tipu dariku tanpa merasa bersalah sama sekali. Bintang, berhentilah, berikan rumah ini pada Vivi. Pria sombong ini benar-benar menjijikan seperti biasa. Tidak peduli, ayo kita lihat rumahnya. Agen, berhenti. Aku ingin melihat apakah kau, Bintang, bisa membeli rumah ini hari ini. Tapi Tuan, wanita ini yang datang lebih dulu. Aku pewaris grup Lu. Kau yakin ingin menjual rumah ini padanya? Jika engkau menyinggungku, aku akan memastikan kau tidak bisa bekerja di industri ini lagi. Nona Bintang, maaf. Tuan ini datang lebih dulu. Tidak, bagaimana kau bisa berbohong seperti itu? Jelas-jelas aku yang lebih dulu membuat janji. Kalau begitu, panggil manajer kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Aduh, kalian benar-benar keterlaluan ya. Bahkan, jika manajer datang, kalian tetap akan diusir. Benarkah? Dia datang. Pak Joko, 2 orang miskin ini membuat keributan, tolong usir mereka. Iya, merebut barang dengan kami, apa mereka pantas? Lancang. Pak manajer, kenapa kau memukulku? Aku perintahkan kau cepat bawa Nona Bintang untuk melihat rumah. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Bukankah seharusnya membawa Tuan Yudi dan Nona Vivi? Aku bodoh. Cepat bawa Nona Bintang untuk melihat rumah. Tapi identitas Tuan Yudi? Masih berani membahas identitas yang berdiri di depanmu adalah Pak Rudi dari grup GU. Kita hanyalah perusahaan perumahan di bawah grup GU. Demi tuan muda yang tidak terkenal, berani mengabaikan Pak Rudi dari grup. Otakmu terbentur? Apa? Dia Pak Rudi? Dia memanggilmu?
Maksud manajer adalah, ini adalah tempat bos kami. Tidak diizinkan ada orang yang pilih kasih. Betul. Kesetaraan layanan adalah tujuan grup kami. Kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Pak Joko, maafkan saya, Pak Joko. Saya benar-benar tidak tahu. Pak Joko, bawa Satpam. orang ini pergi. Baik. Jangan pecat saya, Pak Manajer. Mohon maaf, saya akan mengantar kalian berdua untuk melihat rumah. Baik. Wah, berandal di sebelah bintang. Siapa dia sebenarnya? Dia benar-benar bisa membuat bahkan Pak Joko sangat menghormatinya. Tidak kusangka setelah beberapa tahun tidak bertemu, gadis jahat ini semakin pintar merayu pria. Ini sudah direnovasi. Saya sangat menyukai gaya renovasinya. Tata ruangnya juga bagus. Pencahayaannya juga sangat baik. Hanya saja mengenai harga. Nona Bintang, Anda tidak perlu khawatir tentang harga. Kebetulan Anda adalah pelanggan yang beruntung hari ini. Anda bisa mendapatkan diskon 30%. 30%? Bagaimana bisa seberuntung ini? Pak Rudi memang pintar ya. Demi mendapatkan seorang gadis, dia menjual rumahnya sendiri untuk dia tinggali. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan keberuntungan, akhirnya meledak juga. Bayar penuh dengan kartu. Baik, Nona Bintang, saya akan segera memberi cap dan memproses kontraknya. Setelah semua prosedur selesai, kartu dan kontrak Anda akan saya kirimkan. Untuk hari ini, aku tetap harus berterima kasih padamu. Mau berterima kasih padaku? Kalau begitu, Halo? Nona Bintang, kompetisi desain internasional. Waktu finalnya sudah dikonfirmasi, dijadwalkan Senin depan. Final? Ya, Secepat itu? ya harap hadir tepat waktu. Baik. Sepertinya aku harus mempersiapkan diri dengan baik. Ini adalah kompetisi pertamaku setelah kembali ke negara ini. Aku harus menang. jika kamu serius berkompetisi, aku akan berada di sana untuk selalu mendukungmu. Karena ada seseorang yang mendukungku, aku pasti akan menang dengan indah. Bintang, kaget ya melihat aku ikut final? Memangnya kenapa? Cuma modal uang saja kan? Entah berapa banyak uang ayahmu yang bisa kau hamburkan. Meskipun modal uang, aku tetap bisa masuk final. Lebih baik daripada orang yang mengandalkan keberuntungan sampai hari ini. Keberuntungan? Jika kau berpikir kemampuanku hanyalah keberuntungan, lalu di pertandingan ini, bukankah kau akan kalah telak? Belum tentu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang kau sebut kemampuan itu di hadapan keunggulan mutlak tidak ada artinya. Keunggulan? Apa keunggulanmu? Hanya cek dari ayahmu. Tindakanmu yang murahan itu mencuri dan menjiplak. Bintang, jangan terlalu sombong. Aku selalu seperti ini. Tidak suka melihatku, tahan saja. Kalau begitu... Bintang, kau selalu saja sombong begini. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin Arga akan memutuskan aku? Hari ini, aku harus membuatmu merasakan jatuh ke dasar jurang. Selamat datang di final kompetisi desain internasional. Babak ini mengharuskan para kontestan untuk memilih kain, menyelesaikan desain, dan membuat pakaian dalam waktu yang ditentukan. Hasil akhir akan dinilai oleh juri profesional. Maaf ya, siapa cepat dia dapat, aku yakin akan memenangkan kompetisi ini.
cepat juga mengambilnya, tapi bahan sebagus apapun di tanganmu, kurasa engkau tidak bisa membuat sesuatu yang bagus. Kamu. Waktu untuk memilih kain terbatas. Mohon para kontestan segera memilih. Bintang, ini final. Kau memilih kain sisa seperti ini. Sepertinya hari ini kau sudah menyerah. Memilih kain sisa untuk final? Gila. Sungguh memalukan dunia desain. Desainer sejati bisa menggunakan material apapun untuk membuat karya terbaik. Bintang, kita lihat sampai kapan kamu bisa menyombongkan diri. Para peserta harap diperhatikan, waktu pertandingan terbatas. Silakan selesaikan karya Anda sesegera mungkin. Bintang, kain percamu sudah selesai dijahit. Jangan-jangan kamu mau menyerah, ya? Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Karya yang sangat indah, menunjukkan tingkat desain yang sangat tinggi. Potongannya presisi, desainnya lancar, memenuhi standar haute couture. Bintang, mana karyamu? Jangan-jangan tidak bisa dipamerkan, ya? Astaga, dia menggunakan sisa-sisa kain yang dibuang orang, menciptakan keajaiban dari barang bekas. Dia benar-benar membuat desain yang sebanding dengan haute couture. Teknik penyambungan yang unik, potongan yang inovatif. Secara keseluruhan, menunjukkan nilai seni yang sangat tinggi. Ini benar-benar karya seorang master. Gaya desain ini, kenapa terasa familiar, ya? Gaya ini, persis seperti desainer terkenal, Bintang, sangat mirip. Mungkinkah dia Bintang yang asli? Ini hanya kebetulan saja. Jangan-jangan ada seseorang yang menyuap wartawan sengaja menggoreng isu ini. Apa maksudnya ini? Vivi sedang menyindir, ada seseorang yang memanipulasi kompetisi. Tapi jika Bintang memang menjiplak, bagaimana mungkin Dewan Juri meloloskannya ke final, apalagi karyanya begitu menakjubkan? Inspirasi para desainer pasti ada kesamaan, itu hal yang wajar. Nona Bintang, gaya desain Anda sangat mirip dengan Bintang Kejora. Apakah Anda memiliki hubungan dengannya? Atau Nona Bintang, apakah Anda adalah desainer misterius yang legendaris, Bintang Kejora? Ini tidak mungkin. Bintang, pendatang baru yang tidak dikenal ini, bagaimana mungkin dia adalah Bintang Kejora? Kalian para wartawan terlalu pandai menggoreng isu. Setelah penilaian dari Dewan Juri, juara kompetisi desain internasional tahun ini adalah Bintang. Tidak, kenapa dia yang jadi juara? Bintang tidak pantas mendapatkannya. Nona Bintang, selamat atas kemenangan Anda dalam kompetisi desain internasional tahun ini. Bolehkah saya bertanya, apa pendapat Anda tentang kemenangan hari ini? Saat ini baru permulaan. Nona Bintang, barusan ada yang mengatakan karya desain Anda dengan gaya desainer Bintang Kejora sangat mirip. Bisakah Anda menanggapi hal ini secara langsung? Gaya desain adalah akumulasi dari perkembangan dan juga merupakan tanda unik dari setiap desainer. Saya percaya setiap orang yang mencintai desain akan membentuk gayanya sendiri seiring berjalannya waktu. Bintang, kau pikir kau menang lalu bisa bersantai begitu saja?
Aku tidak akan pernah membiarkanmu menapaki aku untuk naik ke atas. Bagus. Karena engkau sudah merebut juara dariku, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Selidiki dia, cari tahu bagaimana dia bisa memenangkan kompetisi itu. Jika perlu, ciptakan sedikit opini publik. Nona Vivi, tenang saja, sudah diatur. Para akun pemasaran, buzzer forum, semuanya menunggu untuk menyebarkan berita. Tidak sampai setengah jam, trending topik akan meledak. Bagus. Cari beberapa reporter lagi, arahkan topiknya ke arah pengaturan skor. Intinya adalah grup GU Yoga Pak Rudi, Nona Vivi baru saja menelepon. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Terus awasi dia, apapun yang ditujukan padanya, tangani sebelumnya. Baik. Nona Bintang, ada berita online yang mengatakan Anda dan Presiden Grup GU Yoga memiliki hubungan dekat, bahkan ada rumor yang mengatakan Anda bisa menjadi juara karena dia. Bagaimana tanggapan Anda tentang ini? Anda dan Pak Yoga, benarkah hanya kerjasama bisnis? Apakah ada hubungan pribadi? Jika Anda menang berdasarkan kemampuan, apakah Anda bersedia mempublikasikan skor lengkap kompetisi? Siapapun yang berani menyebarkan rumor lagi, akan kubuat dia membayar harganya. Anda? Siapanya? Nona Bintang? Apakah Anda ingin bersaksi untuk Bintang? Bagus, para wartawan ini ternyata tidak mengenali saya. Baguslah, lagi pula Bintang belum tahu identitas saya. Karya Bintang menang, itu melalui penilaian juri profesional internasional. Kemampuannya tidak perlu cara curang untuk membuktikannya. Adapun pernyataan palsu yang dibuat-buat, pengacara saya sudah mulai menyelidiki. Semua orang yang berani memfitnah dan mencemarkan nama baik Bintang akan bertanggung jawab secara hukum. Kau baik-baik saja. Terima kasih. Kehormatan yang dimenangkan dengan kemampuan, tidak ada yang bisa merebutnya. Bunda, Bintang, Mutia tiba-tiba demam tinggi, dokter bilang mungkin penyakit jantung bawaan yang menyebabkan gagal jantung akut, sekarang keadaannya sangat berbahaya. bukankah kondisinya selalu terkontrol dengan baik? Mengapa tiba-tiba memburuk? Bagaimana kata dokter? Dokter bilang harus segera dilakukan perawatan darurat, kalau tidak nyawanya akan terancam. Ada apa? Kondisi Mutia tiba-tiba memburuk. Aku harus pergi ke rumah sakit. Baik, aku akan menemanimu. Bagaimana kondisi Mutia bisa tiba-tiba memburuk padahal sudah terkontrol dengan baik? Bintang, jangan khawatir dulu. Begini, kau ganti baju dulu. Kita bicarakan di rumah sakit. Baik. Demam anak itu sudah turun, tapi kondisi tubuhnya masih sangat lemah, perlu istirahat total. Laporan pemeriksaan sebelumnya menunjukkan leukemianya sudah mencapai tahap yang harus segera diobati. Dokter, anak saya perlu perawatan seperti apa? Cara terbaiknya adalah transplantasi sumsum tulang, tapi saat ini belum ditemukan kecocokan. Anak itu masih sangat kecil, apa benar-benar harus? Kami akan segera mencari sumsum tulang yang cocok, tapi tolong bersiaplah. Terima kasih, dokter. Di mana ayah anak itu? Ayahnya? Rendahan. Kamu istirahat dulu, biar aku yang menjaganya. Terima kasih.
kamu sudah bangun? Kamu tidak tidur semalaman? Terima kasih. Tidak perlu sungkan, aku akan menemui dokter untuk menanyakan keadaannya. Dokter, selain kecocokan dari kerabat, apakah ada cara lain? Transplantasi sumsum tulang, kecocokan terbaik adalah kerabat langsung. Saat ini kami belum menemukan yang cocok. Bagaimana jika saya bersedia melakukan pencocokan? Anda adalah anak dari... Saya ingin mencoba. Lakukan pemeriksaan. Jangan beritahu Bintang. Baiklah, saya akan segera mengatur perawat untuk melakukan pencocokan sumsum tulang untuk Anda. Terima kasih, dokter. Mutia, haruskah Ibu memberitahunya yang sebenarnya selama bertahun-tahun ini aku terus menyembunyikan rahasia ini, tetapi perhatiannya padamu bukanlah palsu. Pak Rudi, Nyonya Besar tiba-tiba pingsan. Dokter bilang keadaannya kritis. Anda harus segera kembali. Ada apa? Maaf, Bintang. Aku ada urusan dan harus pulang. Oh, baiklah. Kalau begitu kau urus dulu saja, urusan keluarga lebih penting. Tunggu aku kembali. Rudi, jika kau tahu Mutia adalah putrimu, apakah kau masih akan memperlakukannya seperti sekarang? Akankah kau menyalahkanku? Nenek. 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 Nenek, bagaimana kata dokter? Usia sudah tua, badan kurang sehat, pagi-pagi bangun kepala pusing dan dada sesak, membuatku hampir pingsan. Denyut nadi stabil, nenek, badan nenek lebih kuat daripada aku. Dan lagi, ini apa? Aku bukannya takut kau. Terlalu sibuk bekerja sampai melupakan nenek tua ini. Kau baru kembali sudah memarahiku. Nenek. Jangan panggil aku nenek. Kau sama sekali tidak mendengarkan kata-kata nenek tua ini. Aduh, omong kosong apa? Nenek, aku sangat menghormati nenek. Aku kan dibesarkan oleh nenek. Rudi, pekerjaanmu sibuk, usiamu juga tidak muda lagi. Kau juga tidak membawa pacar untuk diperlihatkan pada nenek. Yang terakhir kali nenek kenalkan padamu, apa kau tidak puas? Kalau kau tidak puas, nenek masih punya banyak kandidat. Lihat, ini putri keluarga Zhang, berpengetahuan luas dan bijaksana. Ini putri keluarga Li, bertubuh seksi. Ini putri keluarga Dong, multitalenta. Semuanya setara denganmu. Bisa dibilang lumayan cocok untuk... Aduh, nenek. Tidak perlu kencan buta. Nenek masih takut cucumu tidak laku? Oh, jangan-jangan kau sudah punya gadis yang disukai? Ah, benarkah ada? Jadi, jangan atur perjodohan untukku. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Wah, nak, kau benar-benar punya orang yang disukai. Tapi sebagai nenekmu, kenapa aku tidak mendengar kabar apapun? Karena kau sudah bilang begitu, nenek tentu saja tidak akan memaksamu. Nek, anggap saja masalah ini selesai. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Pergilah. Aku harus mencari tahu siapa wanita yang dicintai cucuku ini. Ini berkaitan dengan kapan aku bisa punya cicit. Mutia akan baik-baik saja. Dokter sudah mengatakannya. Yang paling penting adalah transplantasi sumsum tulang.
Pencocokannya berhasil. Operasinya berjalan lancar. Tubuh Mutia sekarang sudah mulai beradaptasi dengan sumsum tulang yang baru. Pencocokannya berhasil? Apa yang Anda katakan itu benar? Berkat pendonor ini, kalau tidak untuk menemukan sumsum tulang yang cocok itu tidak mudah. Ini benar-benar syukurlah. Putri Nona Bintang, operasinya berjalan lancar. Apa perlu memberitahunya kalau itu Anda? Jangan beritahu dia dulu. Apakah Anda tidak ingin dia tahu kalau Anda yang menyelamatkan putrinya? Sekarang bukan waktu yang tepat. Mutia? Sayang, Mama ada di sini. Mama, Mutia bermimpi sangat panjang. Pergi ke lautan bunga, Mutia ingin mencari Mama, tetapi tidak bisa menemukannya. Mutia takut tidak akan pernah bisa bertemu Mama lagi. Mana mungkin? Mama dan Nenek selalu menemanimu. Jangan takut ya, Mutia. Mama akan selalu menemanimu. Iya, nak, jangan takut. Sekarang kondisi Mutia juga sudah stabil. Kamu beberapa hari ini hampir tidak pernah tidur. Cepatlah pergi istirahat sebentar. Aku masih ada satu hal yang harus kulakukan. Cepat, cepat, lepas jasmu dan berikan padaku. Cepat. Cepat, dan celananya juga. Bintang. Astaga, Pak Rudi benar-benar jatuh cinta. Ya Tuhan, kembalikan Pak Rudi yang tegas dan efisien itu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu? Pak Rudi, ada konferensi internasional darurat di California. Anda harus hadir. Kenapa? Ada apa? Bintang, atasanku ada urusan mendesak. Aku harus pergi dulu. Bintang, apakah kamu tidak senang? Aku tidak bisa menemanimu dan Mutia. Keterlaluan? Apa? Astaga, Bintang. Jangan-jangan dia menyadari kalau aku bukan asisten biasa? Atasanmu? Benar-benar keterlaluan. Membuat karyawan lembur di akhir pekan, aku sebagai pekerja sangat bersimpati. Bintang, kau salah paham tentang atasanku. Sebenarnya, gaji dan tunjangan kami cukup bagus di industri ini. Kau sudah dicuci otak. Kau benar-benar salah paham tentang atasanku. Tidak usah dijelaskan, aku mengerti. Aku akan merahasiakannya. Kau tidak mengerti. Tidak disangka, atasanmu bahkan mengatur kebebasan berpendapat karyawan. Benar-benar gila. Orang gila, nanti aku pasti akan melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Tenang saja, tulisanku sangat bagus, pasti akan membuat Tidak perlu, atasanku sangat menghargai aku. Kau tidak perlu khawatir. Aku tahu, tidak apa-apa. Kalau begitu, Aku tidak apa-apa. kalau begitu aku pergi dulu. Baik, ya sampai jumpa. Malu sekali. Kenapa jadi emosi begini? Pak Rudi, kenapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu kembali dengan Nona Bintang? Waktunya belum tepat. Fokusnya sekarang ada pada Mutia. Terlalu terpesona. Aku tidak bisa mengatakannya lagi. Grup GU. Aku diterima di grup GU. Jika kami sama-sama bekerja di grup GU, pasti akan sering bertemu. Pasti akan ada kesempatan lagi untuk mengaku kepada asisten Lin. Kenapa kamu datang lagi?
Bukankah sudah kubilang tidak bisa naik tanpa janji? Aku datang kali ini untuk mengurus penerimaan kerja. Tolong bukakan liftnya. Ternyata benar-benar diterima. Baiklah. Wow. Ini sangat megah. Inikah grup, Gu? Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Bisa saya bantu? Oh, saya Bintang, desainer kepala yang baru masuk kerja hari ini. Desainer kepala. Bintang. Baik, Nona Bintang. Selamat bergabung di Departemen Desain Gu. Mari saya antar. Halo Pak Joko, Nona Bintang sudah tiba. Silakan lewat sini. Dia benar-benar datang. Desainer kepala? Bahkan saya saja masuk karena koneksi. Lihat saja berapa lama dia bertahan. Karena sudah masuk departemen desain, bukankah dia di bawah kendali kita? Semua tindakan sesuai rencana. Setelah selesai, kau akan mendapat banyak keuntungan. Nona Bintang, selamat bergabung di Departemen Desain Gu. Terima kasih, saya akan berusaha keras. Yo, Bintang, kebetulan sekali kita jadi rekan kerja lagi. Memang berjodoh ya? Musuh bertemu di jalan sempit. Semuanya nanti harus menjaga dengan baik. Desainer kepala baru kita ini. Ya, lagi pula bisa langsung jadi desainer kepala. Kemampuannya pasti tidak biasa. Karena sudah datang, harus mengandalkan kemampuan asli. Kami sangat menantikan performa kerja Nona Bintang. Terima kasih. Semoga kita semua nanti bekerja sama dengan baik. Dia itu pemenang kompetisi desain internasional itu, Bintang. Siapa yang tahu, orang baru langsung masuk ke departemen desain, posisinya desainer kepala lagi. Siapa yang bisa terima coba? Perusahaan baru-baru ini ada kerja sama bisnis yang penting, perlu merancang sebuah perhiasan custom kelas atas. Kamu lihat dulu kebutuhannya. Karya desainer kepala pasti hebat sekali. Bagaimana kalau langsung dikeluarkan saja, biar semua orang lihat? Iya, benar. Kami semua sangat ingin melihatnya. Karena semua orang ingin melihat, tentu saja akan aku penuhi. Desainnya tidak buruk, tapi desainer kepala tidak bisa hanya menggambar saja. Berkomunikasi dengan klien, mengendalikan anggaran, menganalisis pasar, setiap hal ini tidak boleh ada yang gagal. Benar juga, Vivi benar. Desainer kepala tidak hanya mengandalkan bakat saja. Tentu saja, karena kalian ingin menguji kemampuanku, kalau begitu berikan saja sesuatu yang lebih menantang. Aku akan bicara dengan klien sekarang juga. Aku ingin lihat yang kalian katakan itu seberapa menantangnya. Berani juga. Tapi apa kamu pikir? Klien akan semudah itu dihadapi? Kita lihat saja hari ini bagaimana kamu akan mengatasinya. Karena Nona Bintang kita ini begitu percaya diri, mari kita saksikan saja. Aduh, kamu dengar berita itu? Bintang sedang di ruang rapat berbicara tentang kerjasama dengan klien jenit itu. Orang itu terkenal mesum. Dia suka menyentuh orang saat membicarakan bisnis. Sebelumnya, beberapa desainer wanita telah diganggu olehnya. Tapi dia sangat kaya, eksekutif perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, Bintang, dia karyawan baru. Aku khawatir dia akan kesulitan. Di mana ruang rapat? Belok kanan. Ruangan kedua, Anda. Nona Bintang, desain Anda benar-benar luar biasa. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda hari ini.
Terima kasih atas pengakuan Anda. Desain saya memang dibuat khusus untuk perusahaan Anda. Semoga kita bisa mencapai kesepakatan dan bersama-sama menciptakan perhiasan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ide Anda patut dipuji. Namun, saya pikir selain bekerja sama, bisakah kita sedikit bersantai? Bagaimana kalau kita juga membicarakan hal-hal pribadi? Hari ini kita membahas masalah kerja sama. Hal-hal pribadi tidak akan dibahas. Nona Bintang, tahukah Anda? Saya pikir Anda tidak hanya berbakat dalam desain, tetapi juga sangat menarik. Harap hormati saya dan pertemuan ini. Kerja sama didasarkan pada profesionalisme dan integritas, bukan minat pribadi Anda. Baiklah. Sepertinya kita perlu menyesuaikan cara kerja sama kita. Di perusahaan Guku, berani menyentuh karyawanku, apa kau bosan hidup? Di perusahaanku, berani kau sentuh karyawanku, kau cari mati. Pak Rudi, Anda salah paham. Kami hanya sedang membahas detail kerjasama. Pak Rudi, Anda Pak Rudi dari perusahaan, Bu? Bintang, nanti aku jelaskan padamu. Aku peringatkan kau, menghormati orang lain adalah etika bisnis yang paling dasar. Orang yang tidak pantas bekerja sama dengan perusahaanku sebaiknya hanya dari sini. Ini Pak Rudi tidak perlu seserius ini, kan? Usir dia. Silakan. Maaf, membuatmu kaget. Rudi, kau harus memberiku penjelasan. Bintang, aku adalah CEO perusahaanku, Rudi, juga Kak Rudimu. Jadi itu kau pantas saja saat pertama kali bertemu denganmu, aku merasa sangat familiar. Aku harap aku bisa selalu melindungimu. Maukah kau memberiku kesempatan ini, Bintang? Bintang, tahukah engkau selama bertahun-tahun ini betapa aku ingin bertemu denganmu? Aku Bintang, aku suka padamu. Sudah bangun? Malu kenapa? jaga sikapmu sedikit. Setelah kompetisi desain, karyamu sangat mengesankan. Banyak orang di industri tertarik padamu. Benarkah? Kukira tidak ada yang memperhatikan aku. Apa kau terlalu meremehkan dirimu sendiri, desainer Bintang? Kau sudah tahu? Jadi aku ingin meminta pendapatmu. Apakah kau tertarik untuk mengembangkan karirmu di dalam negeri? Aku bisa membantumu. Baik, terima kasih, Rudi. Bisa membantumu adalah kehormatanku. Rudi, apakah masih ada hal yang kau sembunyikan dariku? Soal transplantasi sumsum tulang untuk Mutia, selain itu, aku tidak pernah membohongimu. Jadi itu kau... Bintang, aku berjanji ke depannya, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu lagi. Tapi aku masih ada yang kusembunyikan darimu. Kau bicara tentang ayah kandung Mutia. Apa kau sama sekali tidak keberatan? Aku tidak peduli siapa dia, aku hanya peduli kalian pernah bersama. Apa yang kau pikirkan? Ayah kandung Mutia adalah kau? Apa? Bintang, ulangi sekali lagi. Ayah kandung Mutia adalah kau? Bintang, apa kau tahu apa yang kau katakan? Apa kau serius? Tentu saja. Bintang, aku tidak pernah menyangka
akan ada saat di mana aku akan seperti sekarang, sangat bahagia. Inspirasi desain kali ini berasal dari Timur, sebuah warisan budaya dan perpaduan antara tradisi dan modernitas. Saya berharap melalui garis-garis dan paduan warna yang unik, saya dapat membuat budaya tradisional ini meledak dengan semangat baru. Dalam pemilihan bahan, kami memilih bahan berteknologi ramah lingkungan yang baru, menggabungkan kenyamanan dan keberlanjutan. Selain itu, dalam keseluruhan potongan, kami menggunakan ergonomi, memastikan pemakainya dapat tetap anggun dan nyaman di segala kesempatan. Karya Nona Bintang tidak hanya kreatif, tetapi juga dengan cerdik menggabungkan kebutuhan pasar. Konsep desain seperti ini sangatlah langka. Jika seri ini dapat diluncurkan ke pasar internasional, pasti akan ada tanggapan yang luar biasa. Betul. Terutama konsep desain seri ini sangat sesuai dengan arah strategis perusahaan kami untuk musim berikutnya. Kami sangat menantikan kerjasama selanjutnya. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Saya harap ini bukan hanya kerja sama bisnis, melainkan perpaduan antara desain dan warisan budaya. Bagus sekali, bagus. Bagus. Kak Bintang, gawat. Seseorang mengatakan karya baru Anda diduga menjiplak. Sekarang internet penuh dengan berita negatif. Apa? Pak Rudi, penyebaran berita sangat cepat. Vivi juga menyewa banyak buzzer, pasti ada tim profesional yang beroperasi di belakangnya. Dan dia juga menyuap beberapa media, mungkin akan memperbesar masalah ini. Vivi, dia benar-benar tidak akan berhenti. Hubungi tim pengacara, masukkan semua media dan influencer yang menyebarkan rumor ke dalam daftar tuntutan hukum. Juga, selidiki sumber bukti yang mereka miliki. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Baik Pak Rudi, saya akan segera mengurusnya. Ini semua ulah Vivi. Dia menghubungi orang-orang dalam industri dan media, lalu menyebarkan rumor bahwa Anda menjiplak, dan juga merilis beberapa gambar perbandingan palsu, mengatakan bahwa desain Anda menjiplak desainer asing. Gambar-gambar desain ini sama sekali tidak sesuai dengan desain saya. Ini semua ulah Vivi. Semua draft desain saya memiliki catatan pembuatan yang lengkap. Saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tapi sekarang internet sedang heboh. Banyak influencer dan orang dalam industri yang membagikannya. Kita harus memberikan tanggapan langsung untuk mencegah opini publik terus berkembang. Beritahu tim humas untuk merilis pernyataan. Klarifikasi faktanya. Nona Bintang, kami percaya Anda tidak bersalah. Tetapi jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, proyek kerjasama mungkin akan ditangguhkan. Saya mengerti kekhawatiran semua orang, tapi tolong percayalah, saya akan menangani semuanya. Percayalah pada saya dan tim humas grupku. Ini bukan serangan jahat biasa, tapi seseorang telah merencanakannya dengan cermat. Kita tidak bisa tinggal diam. Kak Bintang, ini bukti dari pernyataan publik Vivi. Mereka mengklaim desain ini. Awalnya diterbitkan oleh desainer asing, Emily. Hubungi agensi Emily. Saya ingin memastikan bukti ini sendiri. Baik, saya akan segera melakukannya. Nona Bintang, apa tanggapan Anda terkait berita plagiarisme Anda baru-baru ini? Apa tanggapan Anda terkait berita plagiarisme saya baru-baru ini? Saya ingin mengklarifikasi di sini. Pertama, semua yang disebut bukti plagiarisme saya, semuanya palsu. Gambar-gambar ini bukan bagian dari desain saya. Jadi, tentang perbandingan desain Emily, apa penjelasan Anda? Gambar perbandingan ini sama sekali tidak sesuai kenyataan. Saya telah menghubungi agensi Emily dan memastikan dia tidak pernah merilis. Desain yang disebut-sebut itu, semua tuduhan ini, semuanya adalah rekayasa yang disengaja untuk mencemarkan nama baik saya. Tapi suara-suara di internet sudah sangat keras. Bagaimana Anda akan menghadapi pernyataan-pernyataan yang telah disebarkan ini? Saya mengerti tekanan opini publik ini dan juga memahami kekhawatiran semua orang. Saya telah memulai prosedur hukum yang sesuai untuk melindungi hak-hak saya dan menuntut pertanggungjawaban hukum dari semua media dan individu yang menyebarkan rumor ini. Nona Bintang, apakah Anda berpikir ada seseorang yang sengaja menargetkan Anda di balik badai opini publik ini? Saya tidak akan membuat spekulasi yang tidak berdasar, tapi saya yakin fakta tidak akan tertutupi oleh kebenaran.
Saya akan menggunakan senjata hukum untuk mempertahankan kehormatan dan martabat saya. Orang Aduh. itu ingin menyerang Nona Bintang. Kau mau apa? Lepaskan aku. Cepat lapor polisi. Halo 110. Apa yang kau siramkan? Kenapa kau menyerang Nona Bintang? Tidak akan kubilang. Akan kubuat kau menyesal datang ke sini. Itu asam kuat. Aku hanya dibayar. Seseorang memberiku banyak uang untuk merusak wajahnya. Siapa yang menyuruhmu? Aku hanya tahu orang itu menghubungiku melalui orangnya sendiri. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi opini publik yang dia bicarakan juga sengaja dimanipulasi oleh tim mereka. Menyuruhku datang ke sini hanyalah langkah terakhir. Sebaiknya engkau ceritakan semua yang kau tahu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tekan beritanya. Kalian semua lihat, ini bukan hanya serangan terhadapku pribadi, tetapi juga provokasi terhadap publik dan ketertiban sosial. Aku akan mengusutnya sampai tuntas untuk memberikan kebenaran kepada publik. Jangan takut, ada aku. Pak Rudi, seiring dengan penyelidikan lebih lanjut oleh polisi, orang kepercayaan Nona Vivi telah dikonfirmasi sebagai dalang di balik semua ini. Bukti terkait telah terungkap. Serahkan semua bukti yang diselidiki orang kita kepada polisi. Baik, Pak Rudi, saya akan segera mengurusnya. Saat ini polisi telah mengkonfirmasi asisten Nona Vivi terlibat langsung dalam perencanaan penyebaran rumor tersebut. Kita bisa menuntut dia dan orang-orang terkait dengan alasan pencemaran nama baik, fitnah, dan merusak reputasi bisnis. Saya ingin semua kebenaran terungkap, bukan hanya Nona Vivi saja, tapi seluruh tim di belakangnya. Vivi itu jahat, saya tidak akan melepaskannya. Saya sudah mengumpulkan cukup bukti, membuktikan dia bukan hanya dalangnya, tetapi juga mengarahkan seluruh opini publik. Dengan bukti-bukti ini, peluang kita untuk menang akan lebih besar. Catatan transaksi dan tangkapan layar komunikasi ini dapat secara langsung mengunci tanggung jawab Nona Vivi. Bintang, aku akan melindungimu dengan baik. Aku tidak akan membiarkan orang jahat menang. Dan aku tidak akan melepaskan mereka. Aku percaya padamu, Rudi. Bodoh, aku menyuruhmu mengaturnya secara diam-diam. Sekarang polisi menyelidikimu, apa kau ingin melibatkan aku juga? Saya sudah berusaha berhati-hati, tidak menyangka orang itu begitu tidak berguna, masih tertangkap di konferensi pers. Benar-benar tidak berguna. Sekarang segera hubungi tim, hapus semua bukti yang berhubungan denganku. Meskipun ada yang menemukannya, mereka sama sekali tidak boleh melibatkan aku. Tapi pihak kepolisian sudah menyelidiki, saya takut. Takut apa? Aku peringatkan engkau, jika ingin hidup, tutup mulutmu. Selidiki untukku, apa kelemahan perempuan jahat itu? Kau akan mendapatkan imbalannya. Baiklah, akan segera aku beritahu kau jika ada informasi. Bintang, ini semua karenamu. Pak Rudi, informasi terbaru yang kami miliki, Vivi mencoba menggunakan buzzer untuk menciptakan lebih banyak tekanan opini publik. Ia juga mencoba untuk mengungkap lebih banyak informasi negatif. Hanya usaha sia-sia. Terus awasi dan serahkan langsung ke polisi jika perlu. Jangan beri dia kesempatan untuk bangkit kembali. Selain itu, tim pengacara kami sudah mulai bergerak. Materi gugatan pertama sore ini akan diserahkan ke pengadilan. Bagus, biarkan media memanaskannya. Biarkan Vivi merasakan akibat dari serangan balik opini publik. Berani menyentuh wanitaku, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Menurut polisi, tersangka mengaku telah berulang kali menggunakan identitas anonim untuk menghasut timnya menyebarkan desas-desus dan merencanakan serangan opini publik. Saat ini polisi sedang menyelidiki lebih lanjut dalang di baliknya.
Sekarang opini publik telah berbalik. Apakah kamu merasa sedikit lega? Aku pikir aku akan sangat senang, tetapi sebenarnya lebih banyak kelelahan. Bagaimanapun, mengungkap kebenaran jauh lebih sulit daripada sekadar balas dendam. Terima kasih, karena selalu menemaniku. Kamu tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini. Bintang, sebagai kepala desainer, kau bahkan tidak bisa menangani rencana kerja sama sesederhana ini. Sekarang, klien membatalkan kerjasama dan seluruh tanggung jawab tim proyek ada di pundakmu. Bagaimana engkau menjelaskannya? Pak Joko, proyek ini adalah hasil dari upaya bersama seluruh tim. Anda tidak bisa menyalahkan saya sendirian. Lagi pula, setelah klien membatalkan kontrak, apakah Anda sudah menyelidiki alasannya? Mengapa Anda menyalahkan saya sendirian? Bukankah ini salahmu? Jika engkau menyelesaikan tugas lebih cepat, bagaimana mungkin klien membatalkan kerjasama? Klien membatalkan kerjasama karena banyak alasan. Setelah kami menyerahkan proposal, klien sudah mengajukan keberatan seminggu yang lalu, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang positif. Lagi pula, saya baru bekerja berapa lama? Jika harus dimintai pertanggungjawaban, tanggung jawabnya juga seharusnya bukan hanya milik saya seorang. Diam, perusahaan tidak membutuhkan orang yang mencari alasan. Selama proyek itu menjadi tanggung jawabmu, jika ada masalah, kau harus bertanggung jawab. Jika kalian bilang saya lalai, mari kita lihat buktinya. Saya sudah mengirimkan pemberitahuan email kepada staf terkait untuk menghubungi klien, dan email terkait juga akan tercatat. Tidak mungkin saya sudah mengirimkannya ke semua orang. Apa kalian tidak menerimanya? Aneh, apa engkau tidak mengirimkannya? Kau tidak bisa memfitnah orang. Kau tidak mengirimkannya dan ingin menyalahkan orang lain. Jika kalian tidak mengakuinya, mari kita periksa CCTV perusahaan dan periksa back-end layanan email. Kebenaran akan terungkap. Kalian keterlaluan. Kalian keterlaluan. Sebuah proyek bermasalah seharusnya diakui kesalahannya secara kolektif, atau ada bukti yang kuat lalu menyalahkan gadis muda ini. Kalian seperti ini sungguh keterlaluan. Kau tukang bersih-bersih rendahan, ikut campur apa kau? Dia benar, perusahaan bukan tempat saling menjatuhkan, melainkan tempat berbicara berdasarkan kemampuan. Gadis ini berani juga. Semakin kupandang, semakin cocok dengan cucuku. Pilihan nenek pasti lebih baik daripada pilihan Rudi, cucuku yang menyebalkan itu. Pak Rudi, bagian desain sedang ribut. Ada apa? Pak Joko ingin memecat Nona Bintang. Siapa yang memberinya keberanian? Apakah perlu segera ditangani? Kita lihat. Bintang, kau pergi sendiri atau kusuruh satpam mengusirmu? Aku tidak melakukan kesalahan, mengapa harus pergi? Siapa yang berani menyentuhnya? Berani sekali kalian menyentuhnya. Pak Rudi. Siapa yang mengizinkanmu memecat Bintang? Hah? Pak Rudi, saya... Kau adalah kepala departemen desain. Apa kau pikir kau berhak melakukan ini? Kau tidak hanya sombong, tapi juga berani menantangku. Pak Rudi, saya hanya berpikir Nona Bintang tidak cocok untuk tetap di perusahaan ini. Tidak cocok? Lalu katakan padaku, apa yang membuatnya tidak cocok? Dia, etos kerjanya buruk, dan dia sering datang terlambat dan pulang lebih awal. Pak Rudi, apa kau tidak memperhatikan bahwa Bintang selalu mencari alasan untuk tidak bekerja? Dia sering datang terlambat dan pulang lebih awal, dan etos kerjanya juga tidak serius. Jika dia seperti itu, mengapa dia masih di perusahaan ini? Apa kau berhak menilainya? Apa kontribusimu di perusahaan ini? Kau hanya fokus untuk menjatuhkan orang lain, sementara dirimu sendiri tidak berguna. Alasan kalian berdua tidak masuk akal, jadi berhentilah mempermalukan diri. Kalian berdua tidak hanya tidak berhak memecat Bintang, tetapi juga tidak berhak untuk berada di sini. Pak Joko, mulai hari ini, kau dipecat. Masih barang-barangmu, dan pergi dari sini. Dan mulai sekarang, Bintang tetap menjadi anggota inti Departemen Desain. Kalian semua
tidak boleh memperlakukannya dengan tidak adil. Pak Rudi, Pergi. Kau juga tahu, Bintang sangat berharga bagiku. Kau tidak seharusnya ikut campur urusan. Vivi, jangan kira aku tidak tahu rencana licikmu. Rudy, kau tidak bisa selalu berpihak padanya. Aku berpihak pada siapa, tidak perlu engkau beritahu. Dan kau, karena tidak tahu batas, maka kau juga bisa keluar dari perusahaanku. Kalian juga kerjakan tugas kalian masing-masing, jangan menonton drama lagi. Jangan membuat kesalahan serendah ini lagi. Kalau tidak, aku akan membuat kalian satu persatu ikut pergi. Bintang, ayo, wajah kau istirahat sebentar. Terima kasih, Rudy. Aduh, gawat. Rudy tahu, aku menyamar masuk perusahaan untuk mencari informasi. Dia akan mengomeliku lagi. Ya sudahlah, aku pulang dulu untuk memikirkan rencana selanjutnya. Rudy, akhir-akhir ini kamu sibuk? Nenek, kau mendesakku untuk menikah lagi? Kali ini, aku tidak hanya mendesakmu untuk menikah. Aku ingin bertemu. Wanita yang kau pilih itu, apakah dia mengincar uang keluargaku? Nenek, kau terlalu banyak berpikir. Bintang bukan orang seperti itu. Hari ini aku di luar, bertemu seorang gadis muda, rasa keadilannya cukup kuat, ku juga menyukainya. Aku ingin mencari kesempatan untuk memperkenalkanmu padanya. Tidak mau. Nenek mendesakku untuk menikah dengan sangat gencar, bilang ingin bertemu dengan orang yang kusuka. Lalu? Kita ajak Mutia, beri dia kejutan. Baiklah. Mutia, bagaimana menurutmu tentang selendang ini? Nenek Kina pasti akan menyukainya. Selendang ini edisi khusus, harganya tidak murah. Aku khawatir tidak semua orang mampu membelinya. Aku suka model yang spesial seperti ini. Bukankah ini Bintang? Kenapa engkau juga datang ke tempat seperti ini? Barang-barang di sini bukan sesuatu yang mampu kau beli. Apa yang ku beli? Apa hubungannya denganmu? Kami membeli hadiah untuk nenek dan ibuku punya uang, mampu membayarnya. Begitu ya. Kau juga tahu barang-barang di sini tidak murah. Kukira dengan penampilan miskinmu seperti ini, kau juga tidak mampu membelinya. Edisi khusus apa kalian mengerti? Tidak punya pengetahuan seperti ini, masih berani berteriak di depanku. Kalian tahu apa ini maksud dengan edisi khusus? Tidak punya pengetahuan seperti itu, masih berani berteriak di depanku? Bintang, kau membual saja. Seorang ibu yang hamil di luar nikah, membesarkan anak haram ini sendirian, uangmu mungkin juga tidak bersih. Tante ini, ada yang salah dengan matamu? Kau anak haram, bagaimana bicaramu? Vivi, kau selalu berbicara kotor, kau ini barang murahan apa? Kau. Bintang, tak kusangka kau masih terobsesi dengan barang mewah. Membeli shawl ini, apa kau pikir kau bisa masuk ke kalangan atas? Di kartumu, mungkin bahkan tidak ada 100 rupiah. Aku mampu membelinya atau tidak, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Kau benar-benar berpikir engkau setara dengan orang-orang ini? Apakah dengan membeli barang-barang ini, kau bisa menyaingiku? Jika engkau merasa hanya dengan memamerkan barang, baru bisa mendapatkan pengakuan orang lain, itu jelas masalahmu, bukan masalahku. Bisakah seseorang masuk ke dalam suatu lingkaran? Tidak dilihat dari penampilan luarnya, tetapi dilihat dari kualitas dan wawasannya. Bayar, aku ingin shawl ini. Mutia, kita jangan berdebat dengan orang seperti ini. Nanti ibu belikan es krim ya. Baik bu. Aku orang macam apa? Jelaskan. Kalian jangan pergi. Aku mau shawl ini. Kau sengaja merebutnya dariku. Apa menariknya? Vivi. Barang merek kami ini
tidak bisa sembarangan dijual kepada sembarang orang. Bagaimana jika ada yang tidak mampu membelinya, lalu mengotorinya? Maaf, barang-barang berharga di toko kami tidak dijual kepada orang rendahan. Bagaimana engkau bisa bicara seperti itu? Kami kesini untuk membeli, bukan untuk mencuri atau merampok. Ini putrimu benar-benar tidak sopan. Orang dewasa sedang berbicara, anak kecil ikut campur apa? Mami. Vivi, kamu sudah gila ya? Memangnya kenapa? Masih mau membela anak nakal ini dan memukulmu? Orang seperti kalian tidak pantas datang ke toko ini. Benar. Orang seperti ini datang ke toko kita benar-benar membawa sial, menurunkan citra merek kita. Begini saja, karena kamu sangat menyukai shell ini, aku akan membelinya untukmu. Tentu saja dengan syarat, kamu harus berlutut dan bilang Nona Vivi berbaik hati. Nona Vivi, kamu benar-benar tidak tahu malu ya. Sangat pandai memuji diri sendiri. Tidak menghargai kebaikan orang. Mami sakit. Mutia, kalian mau apa? Jangan khawatir, aku hanya mengajari putrimu sedikit tata krama, biar dia tidak selalu bersikap tidak sopan. Kamu gila. Mama sakit. Tidak apa-apa, sakit mama usap ya, tidak apa-apa. Kalian benar-benar berani sekali. Siapa suruh anakmu tidak sopan? Memberi pelajaran sedikit, kenapa? Bintang, sebaiknya kamu tahu diri, tidak semua tempat bisa menerimamu. Ada apa ini? Siapa yang menelpon polisi? Mal, kalian ini membiarkan penjaga toko mengancam pelanggan sesuka hati dan juga membatasi kebebasan anak secara ilegal? Aturan kalian, bagaimana isinya? Membatasi kebebasan anak? Ini... Manajer, ini hanya kesalahpahaman kecil, tidak perlu dibesar-besarkan. Liana, sebenarnya ada apa ini? Manajer, ini hanya kesalahpahaman. Saya hanya... Kesalahpahaman? Saya lihat ada orang yang mencari masalah. Nyonya Gina, kenapa Anda ada di sini? Ini kan mal milik grup Gu. Kenapa saya tidak boleh ada di sini? Justru saya ingin bertanya, siapa yang begitu berani menyentuh cucu menantu saya? Nyonya Gina, saya tidak tahu dia cucu menantu Anda. Nona, saya benar-benar minta maaf. Ini karena manajemen kami yang buruk, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Liana, mulai hari ini, kamu dipecat. Nyonya Gina, Anda begitu membelanya? Apakah Anda akan melawan keluarga Song demi wanita ini? Keluarga Song tidak cukup berarti untuk membuat saya bertekuk lutut. Kamu hanya seorang wanita dari keluarga Song. Berani bersikap angkuh di depan saya? Percaya atau tidak, satu panggilan telepon dari saya bisa langsung membuat keluarga Song bangkrut. Tidak mungkin. Sekalipun keluarga Gu sangat berpengaruh, kalian tidak bisa mengendalikan segalanya di Haicheng. Asisten Lin, keluarga Song agak mengganggu. Beri mereka sedikit pelajaran. Dalam 1 menit, saya ingin segera melihat berita kebangkrutan keluarga Song. Baik, Nyonya. Anak durhaka, berani-beraninya kamu menyinggung Nyonya Rudi. Tahukah kamu keluarga Song kita sudah tamat? Harga saham perusahaan anjlok, rekan bisnis membatalkan kontrak, kita bangkrut. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Masih bengong di situ. Seret wanita sombong ini keluar. Baik, Nyonya. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Bintang, aku ingat kamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak kusangka Anda Nenek Rudi.
Aku juga tidak menyangka kaulah bintang yang diceritakan Rudy dan juga punya putri sepintar Mutia. Rudy sungguh beruntung. Terima kasih Nek sudah melindungi Mama. Sayangku, Cicit, Nenek tidak akan membiarkan mereka menyakiti kalian lagi. Aku sudah memutuskan, aku akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah untukmu dan Rudy, biar seluruh kota tahu kau adalah cucu menantu keluarga Gu. Bintang, putrimu ada di tanganku. Besok sore pukul 3, bawa surat saham yang diberikan ibumu dan juga hadiah uang dari kompetisi. Kita bertemu di pabrik terbengkalai Gunung Sunyi. Maaf, nomor yang Anda tuju. Sial, sinyalnya sampai diblokir. Pak Rudy, Nyonya dan Non Mutia dalam bahaya. Segera selidiki keberadaannya, kumpulkan orang-orang, kita harus menemukannya. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Vivi. Nona Bintang, kau tepat waktu juga ya. Orangnya sudah kutemui, barangnya juga sudah kubawa. Lepaskan dia. Bintang, kau masih naif sekali. Serahkan saham yang ibumu berikan padamu dan juga hadiah uang dari kompetisi. Serahkan semuanya, baru putrimu bisa hidup. Barangnya bisa kuberikan padamu, tapi kau yakin bisa menanggung akibatnya? Akibat? Kau sekarang tidak punya apa-apa, masih berani mengancamku? Kau menyerahkannya begitu saja? Bintang, kau benar-benar seorang ibu yang hebat untuk putrimu. Barangnya sudah kuberikan, lepaskan dia. Baiklah. Mami. Bintang, kau tidak benar-benar berpikir aku akan melepaskannya semudah itu kan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana dia akan disingkirkan. Siapa yang melapor polisi? Nona Vivi di luar penuh dengan polisi, kita harus segera pergi. Siapa yang melapor polisi? Siapa yang melapor polisi? Nona Vivi, di luar penuh polisi, kita harus pergi. Tidak. Tidak boleh ada bukti yang tertinggal. Berani sekali kau melapor polisi, maka putrimu yang akan menanggung akibatnya. Coba saja kau sentuh dia. Vivi, sebaiknya engkau pikirkan baik-baik. Polisi sudah di luar, kau menculik anak di bawah umur, kau yakin bisa lolos begitu saja? Aku? Semua orang, letakkan senjata kalian dan peluk kepala kalian. Vivi, permainanmu berakhir sampai di sini. Vivi, sandiwara Anda sampai di sini. Berani sekali kau mengaturku? Ini, ya, berani sekali. Di atas tertulis dengan jelas, kau dan Yudi berkolusi dalam transaksi ilegal, catatan transfer suap kepada para penculik, bahkan termasuk semua bukti saat kau menjebak Bintang. Tidak mungkin, bagaimana engkau bisa memiliki semua ini? Seberapa kejam tindakanmu, sebegitu pula kekalahanmu. Tidak mungkin.
Vivi, Anda dicurigai melakukan kejahatan penculikan anak, penahanan ilegal. Dengan ini kami secara resmi menahan Anda. Lepaskan aku tidak terima. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu ada di sini. Maaf, membuat kalian ketakutan. Rudy, terima kasih hari ini. Tanpa dirimu, aku dan Mutia tidak mungkin selamat. Tidak perlu bilang begitu. Lagi pula, aku juga ayah Mutia. Ini semua sudah seharusnya kulakukan. Terima kasih ayah telah menyelamatkan aku dan ibu. Terima kasih ayah sudah menyelamatkan aku dan ibu. Semuanya sudah berakhir. Iya, Bintang, kau kenapa Bintang? Cepat, panggil ambulans. Baik. Bintang. Selamat, Nona Bintang, Anda hamil. Dan Anda mengandung bayi kembar. Apa? Kembar? Iya. Bintang, Rudy. kau sudah bangun? Kau hamil, bayi kembar. Aku hamil. Iya. Bintang, aku ingin memajukan pernikahan kita. Tenang saja, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menanggung ini sendirian. Iya. Iya.